Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali hari ini dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melengkapi di hari-hari yang akan kita lewati nanti dengan penuh kesempurnaan, utamanya di bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan amal kita, aktivitas kita, serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita fahami bersama bahwasanya ketika di dunia manusia dibagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika nanti sudah memasuki era berikutnya di kehidupan setelah kematian di akhirat, demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan menjadi dua kelompok. Jadi tidak menjadi tiga kelompok dan tidak ada kelompok yang samar-samar atau kelompok yang abu-abu, semuanya jelas ashabul jannah wa ashabun nar, atau dalam sebutan di surat Al-Waqiah itu adalah ashabul maimanah wa ashabul masy'amah, ashabul yamin dan ashabus shimal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Disebutkan di dalam ayat ini bahwasanya sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, maka mereka akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala al-husna, yaitu berupa surga. Surga dengan penuh kenikmatan yang seringkali kita baca, yang seringkali kita dengar, segala macam bentuk kenikmatan yang mungkin tidak terbayang dalam benak kita pada saat di dunia, itu akan kita dapatkan, akan didapatkan oleh seorang mukmin, akan didapatkan oleh seorang yang melakukan amal soleh di dunia nanti pada saat di surga. Ya, segala macam yang kita inginkan ada di sana. Itu disebutkan dalam baik itu di tafsir At-Tabari, di tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya al-husna adalah kenikmatan surga dan seisinya, bahkan disiapkan di sana bidadari dan hal-hal yang menyenangkan hati, semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada di sana disebutkan waziyadah. Apa kiranya waziyadah? Ada tambahan, ada kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang khusus diperuntukkan bagi mereka penduduk surga, dan ini tentu saja tidak didapatkan oleh mereka yang bertempat di neraka. Dalam sebuah riwayat yang lain, bahkan tidak semua penduduk surga mendapatkan kenikmatan yang semacam ini, yaitu az-ziyadah. Disebutkan dalam banyak para sahabat, para tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara nada munadin." Apabila nanti penduduk surga sudah memasuki surga, kemudian penduduk neraka sudah memasuki neraka, ya, ada seruan yang sangat keras sekali yang terdengar semua penduduk akhirat, baik yang di surga maupun yang di neraka. Ya, yang menyeru ini dengan menyebutkan ya ahlal jannati, wahai penduduk surga. Ya, pada saat itu semua penduduk surga mendongak ke atas, menyeru, memperhatikan panggilan tersebut, mendongak ke atas. Kemudian disebutkan inna indallahi mau'idakum, inna indallahi mau'idun, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada satu janji yang Allah Subhanahu wa taala yuridu an yunjizakumuhu, yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan janjinya ini
tetapkan atau janjinya ini dipenuhi untuk kalian semua. Pada saat itu penduduk surga heran, sangat heran. Wa ma huwa, qalu wa ma huwa, mereka mengatakan apa itu? Alam yusaqqil mawazinana, tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah memberatkan timbangan kami? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bisa jadi yang memasukkan kita ke dalam surga nanti bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena puasa kita, bukan karena amalan-amalan ibadah yang mungkin bisa memasukkan kita ke dalam surga, tapi semuanya adalah karena kelembutan, keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita berupaya untuk masuk surga itu ya sesuai dengan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sholat tepat waktu di masjid shaf yang pertama, kemudian bersedekah, berpuasa, membagi buka puasa dan lain sebagainya. Bisa jadi dari jalan-jalan yang sepanjang itu yang akan mendatangkan fadlnya, akan mendatangkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita kemudian diberikan kemudahan untuk bisa masuk surga. Alam yuthaqilu mawazinana, tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah memberatkan timbangan kami? Wa yubayyidu wujuhana, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memutihkan wajah kami. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi setelah waziyadah disebutkan wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Jadi nanti penghuni surga itu wajahnya tidak akan ada debu, tidak tertutupi debu, tidak ada kehinaan sama sekali. Jadi mungkin yang saat ini kita tidak diberikan ya, tapi kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin wajah kita tidak sengganteng orang-orang yang ya para artis itu mungkin ya, atau orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dengan wajahnya sudah tampan, badannya tinggi ya, pokoknya ideal lah seperti itu. Tapi bisa jadi orang-orang yang mungkin saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan, diberikan kecukupan, kelapangan dalam urusan harta dan lain sebagainya, belum tentu nanti mereka kemudian masuk surga. Yang kemudian ternyata orang-orang yang semacam ini wajahnya nanti akan ditutupi debu, bahkan akan menjadi hitam ya, akan menjadi hitam sebagaimana nanti disebutkan dalam ayat yang ke-27. Jadi wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillah. Jadi tidak ada kehinaan sama sekali penduduk surga ini ya, wajahnya putih begitu. Tidakkah Allah sudah memutihkan wajah kami? Dan tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami wa yuzahzihuna minan nar, menjauhkan kami dari kesengsaraan api neraka. Kemudian disebutkan wa yakshifu lahumul hijab. Pada saat itu dibukalah penutup. Kemudian ditampakkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ilaihi wala aqarra ilaihim. Demi Allah ya, mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali melainkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan paling menyejukkan mata mereka yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dalam riwayat yang lain disebutkan semua isi surga itu ya akan mencukupi dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan amal soleh kita di bulan Ramadan ini khususnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan diberikan kesempatan kita untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang yang menghuni surga atau yang akan memasuki surga dan akan kekal abadi di sana. Kemudian ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikannya, bagaimana kondisi orang-orang penduduk neraka. Bahwasanya Allah berfirman walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha, dan mereka orang-orang yang melakukan keburukan, yang beraktivitas tidak ada aktivitasnya di dunia ini kecuali hanya aktivitas keburukan semata. Jadi tidur, bangun tidur, pikirannya pikiran keburukan, pikirannya pikiran pengkhianatan, pikirannya pikiran membohongi ya, kemudian melakukan keculasan, melakukan hal-hal yang buruk, menyakiti orang lain. Itu yang dipikirkan setiap harinya. Ya, atau mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, nggak peduli apakah orang rugi, apakah orang akan tersakiti, apakah orang akan melarat karena perilaku dia nggak peduli.
walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha, akan mendapatkan balasan keburukan yang pernah ia lakukan di dunia. Ya, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tarhaquhum dhillah, dan mereka akan diliputi kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan terkait dengan ayat ini, Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan, ya, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang zalim. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengakhirkan azab bagi mereka orang-orang yang zalim. Bagi kita orang yang beriman, sebagaimana yang sering kali saya sampaikan, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman itu, Allah akan menyegerakan ujiannya, cobaannya kepada kita. Ya, bahkan kadang-kadang kita sudah berhati-hati untuk melakukan sebuah aktivitas, tapi ternyata Allah pun juga masih memberikan ujian kepada kita. Setingkat atau sejauh kesabaran kita, setinggi itu pula lah, ya, pahala atau imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga nantinya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sedikit pun dosa. Berbeda dengan mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Mereka bangga dengan kekafirannya, mereka bangga dengan kedolimannya. Bahkan bukannya dia sendiri yang dolim, mengajak orang lain supaya melakukan kedoliman yang sama, mengajak orang lain supaya mengikuti pengkhianatan yang sama, mengajak orang lain supaya melakukan korupsi yang sama, mengajak orang lain supaya berzina, mengajak orang lain supaya bakhil, mengajak orang lain supaya tidak membayar zakat, mengajak orang lain supaya tidak puasa, dan lain sebagainya. Dolim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam ini tarhaquhum dhillah, wajahnya akan diliputi, ya, kesedihan, kehinaan. Dan disebutkan dalam surat Ibrahim tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan tashkhasu, ya, yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Pada saat itu mata mereka akan terbelalak, heran dengan amalan yang ia lakukan, terbelalak, ya, dengan penuh kekhawatiran, kemudian wajahnya tertunduk malu. Jadi penghuni neraka itu nanti, atau calon-calon penghuni neraka itu sudah kelihatan, wajahnya menghitam, dan mereka tertunduk malu, tidak berani untuk mendongakkan kepalanya, ya, tidak ada kebanggaan. Beda dengan orang yang beriman, mereka bangga, yakin, ya, ketika sudah mendapatkan amalan catatannya dengan tangan kanan, mereka yakin akan masuk surga. Nah, ketika mereka orang-orang yang kafir ini mendapatkan catatan amalan mereka dengan tangan kiri, mereka kemudian malu, menyesal, bahkan ada yang kemudian ingin kembali, ya, ingin kembali ke dunia, padahal dunia sudah hancur pada saat itu. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, pasti aku akan bersedekah, karena mungkin dulu pas di dunia tidak pernah bersedekah, ya, tidak pernah, padahal hartanya banyak, sedekah tidak pernah ia pikirkan. Ya, bahkan hartanya banyak, ada orang yang hartanya banyak, ngumpulkan rumah, ngumpulkan mobil, tapi dia tidak punya keinginan untuk umrah, untuk haji. Ada seperti itu. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan menjadi orang-orang yang soleh. Dan dalam ayat yang lain, walau anna lana karrah, kalau seandainya aku dikembalikan sesaat saja, aku akan berupaya untuk mengikuti apa yang dahulu disebutkan oleh para nabi, para rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hati mereka pada saat itu kosong. Jadi pandangannya tertunduk, kemudian hati mereka kosong, bingung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang digambarkan dalam surat Ibrahim tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, malahum minallahi min asim, tidak ada bagi mereka semua penolong. Jadi nanti yang bisa menolong adalah amalan kita sendiri pada saat nanti kita dihisab. Jadi setiap orang ini akan membawa, ya, amalannya masing-masing. Dan ka'annama ughsyiyat wujuhum qatarum minadil ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'an minal laili mudlima. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang penghuni neraka ini wajahnya itu sebagaimana, ya, potongan-potongan hitam, kelamnya malam. Ya, kita bisa melihat
Ya, saat ini masih ada bagian-bagian malam, atau kalau dari maghrib ke isya, ya, ada bagian-bagian mulai terlihat gelapnya malam. Seperti itulah wajah orang-orang kafir. Ya, seperti itulah orang-orang yang melakukan kedoliman, melakukan hal-hal yang buruk pada saat di dunia dan tidak pernah menghiraukan ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah menghiraukan peringatan. Bahkan mereka melakukan aktivitas agama pun itu untuk pencitraan, melakukan aktivitas agama pun juga bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan yang lain. Ya, ingin mendapatkan dukungan dari umat Islam, ingin dikatakan bahwasanya dia peduli terhadap umat Islam dan lain sebagainya. Padahal yang paling ngerti hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang kafir ya, penghuni neraka yang akan kekal abadi di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca surat Abasa, di akhir surat Abasa juga disebutkan bagaimana kondisi orang-orang kafir dan bagaimana kondisi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu wajahnya berseri-seri dan mereka akan bahagia tertawa kesana kemari bersama berkumpul dengan orang-orang yang penghuni surga. Orang-orang yang kafir wajahnya adalah gelap, wajahnya tertutup dengan debu, kotor. Dan ulaika humul kafaratul fajarah, mereka adalah orang-orang kafir yang senantiasa melakukan kekejian di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan ketika kita sudah pernah atau dengan penuh pengakuan, dengan iktiraf kita melakukan keburukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan tobat dan tidak mengulangi apa yang sudah kita lakukan dari keburukan-keburukan tersebut. Dan semoga di bulan puasa ini Allah mengangkat kita, derajat kita, dan memasukkan kita ke dalam surga sebagaimana janji yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, yaitu setiap malam Allah memiliki utaqa, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.